Di sebuah ruangan, terlihat seorang pria sedang melakukan latihan tembak menggunakan beberapa jenis senapan. Ia adalah John, pria parubaya yang diketahui berprofesi sebagai pak polisi. Usai melakukan latihan, John lalu melaksanakan tugasnya sebagai polisi dengan mengintai seseorang yang dicurigai sebagai kriminal. Dalam pengintaian, rekan John berusaha mengajaknya untuk mengobrol. Meski demikian, ia tidak mengubrisnya dan tetap fokus pada targetnya sendiri. John lalu melihat pelaku yang diincar hendak kabur. Sontak ia pun dengan cepat langsung mengejarnya. Menyadari dirinya sedang dalam pengejaran, target pun panik hingga membuat mobilnya menabrak kendaraan lain. Tiba-tiba saat John hendak memeriksa kondisi target, si pelaku malah muncul dan mulai menembaki John dan rekannya. Beruntung, John hanya tertembak di bagian bahu dan berhasil menembak balik si pelaku. Namun naas, rekan John yang tertembak di bagian vital akhirnya harus meregang nyawa tepat setelah bantuan datang. 1 bulan pun berlalu, John yang baru saja sembuh dari luka tembaknya terlihat sedang minum-minum di bar bersama temannya. Tak lama kemudian muncul seorang wanita seksi yang mencuri perhatian John. Wanita bernama Tina Maguire itu kemudian pergi dan memutar lagu klasik serta menggoyangkan tubuhnya mengikuti lantunan lagu tersebut. Bartender yang kebetulan melihat John tengah asik memandangi Tina lalu memberikannya informasi terkait si wanita yang ternyata diketahui berstatus janda anak 1. Tak lama berselang si janda mendekati John dan mengajaknya mengobrol. Tina sendiri rupanya sudah mengetahui akan siapa itu John dari clipping artikel surat kabar yang terpampang di bar, yang mana diketahui bahwa John adalah seorang pak polisi teladan yang telah banyak memberikan kontribusi secara heroik. Tina mulai menggoda John yang juga menunjukkan ketertarikan kepadanya. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun mengobrol cukup lama. Bahkan Tina sampai mencium pipi John lalu meninggalkan secarik tisu yang tertulis nomor ponselnya. Di sisi lain, sekumpulan remaja nampak sedang berpesta di sebuah kebun. Lalu muncul seorang gadis dari dalam jendela rumah yang tak lain adalah putri Tina yang bernama Betty Maguire. Ia lalu duduk bersama dengan temannya di atap rumah sembari menikmati suasana pesta dan kembang api. Sama halnya dengan Tina yang turut menari bersama pacarnya yang bernama Casey. Tiba-tiba salah satu teman laki-laki Betty menawari minuman keras yang langsung ditolak olehnya. Merasa khawatir pada putrinya, Tina langsung berteriak meminta putrinya untuk tidak duduk di atap lagi. Kesal karena sang ibu yang dinilai terlalu overprotective, Betty lalu turun dan duduk sendirian di serambi rumah. Tina lalu mendekati Betty dan menawarinya es krim, alih-alih untuk mencairkan suasana hati putrinya tersebut. Tina sendiri lalu meninggalkan Betty setelah meminta maaf karena memarahinya dan kembali berdansa dengan kekasihnya yaitu Casey. Nah setelah itu, Tina melihat putrinya yang sudah mengantuk. Ia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Casey lalu menawarkan untuk mengantarkan keduanya pulang. Namun karena melihat kondisi Casey yang agak mabuk, Tina pun menolak dan memintanya untuk beristirahat saja di rumah. Nah dalam perjalanan, Betty mulai merajuk pada ibunya karena ia tak suka diperlakukan seperti anak kecil. Namun perdebatan itu tak berlangsung lama cuy. Tina agaknya bisa memposisikan dirinya dengan baik dan mampu menenangkan putrinya itu. Setelah itu, Tina memutuskan untuk mengambil jalan pintas melewati hutan alih-alih demi bisa lebih cepat sampai ke rumah. Sialnya, setelah keluar dari hutan, Tina dan Betty malah dihadang oleh beberapa pria. Salah satu di antaranya adalah Marvin, teman Tina saat bersekolah. Marvin dan gerombolannya lalu mengitari Tina dan Betty, termasuk mencari kesempatan untuk menggerayangi tubuh Tina. Meski ketakutan, Tina tetap berusaha melindungi Betty sambil menolak ajakan Marvin dan gerombolannya. Saat melihat adanya kesempatan, Tina dan Betty mencoba melarikan diri. Namun sayang, Marvin dan gerombolannya malah berhasil menangkap keduanya. Bahkan mereka tak ragu memukul Tina serta mengendong kedua wanita itu masuk ke sebuah rumah perahu. Momen menyesakan pun terjadi cuy. Meski Betty berhasil lari dan bersembunyi, namun ia harus melihat ibunya sendiri yang diperkaos oleh Marvin dan gerombolannya. Tak puas sudah merenggut kehormatan Tina, salah satu gerombolan bahkan sampai memukulinya dan meninggalkan tubuhnya begitu saja cuy. Setelah gerombolan bangke itu pergi, Betty lalu pergi keluar dan mencari pertolongan. Beruntung, John kebetulan lewat dan segera menolong Betty. Dalam kondisi yang terpancing emosi, John lalu mendatangi TKP dan menemukan tubuh Tina yang tak sadarkan diri dengan banyak luka di tubuhnya.
Tak lama kemudian polisi pun datang. Mereka bersama John bergegas menyisir TKP untuk mencari barang bukti yang bisa membawa mereka pada pelaku pemerkosaan dan kekerasan pada Tina. Di rumah sakit, ibu Tina yang juga nenek Betty yaitu Agnes datang untuk melihat keadaan mereka. Saat menemui Betty, Agnes berusaha meyakinkan cucunya jika ibunya akan baik-baik saja. Lalu John datang dan meminta izin pada Agnes untuk bertanya pada Betty mengenai ciri-ciri para pelaku. Karena bagaimanapun juga, ialah satu-satunya saksi yang ada di TKP. Tanpa menunggu terlalu lama, John dan kesatuan polisi segera menangkap para kriminal yang diidentifikasi dan dicurigai sebagai pelaku pemerkosaan Tina. Beberapa kriminal berusaha untuk melarikan diri, namun John yang memang sudah dikenal ahli dalam mengatasi kasus kriminal pun berhasil menjebak dan meringkus mereka semua. Di kantor polisi, Betty lalu diminta untuk mengidentifikasi siapa saja yang menjadi pelaku pemerkosaan Tina. Meski masih trauma, Betty berhasil mengidentifikasi Marvin dan juga ketiga temannya, yaitu Lloyd, Fritz, dan Jimmy. Keesokan paginya, Casey datang untuk menjenguk Tina. Betty berterima kasih karena Casey datang untuk menjenguk dan membawakan bunga lili kesukaan ibunya. Namun, Agnes terlihat tidak terlalu suka dengan kedatangan Casey. Ia merasa jika pria tersebut tidak bisa melindungi putri dan juga cucunya. Casey sendiri hanya bisa minta maaf dan akhirnya meninggalkan Agnes yang melihat putrinya masih tak sadarkan diri. Sementara itu, John yang kebetulan berada di resepsionis tiba-tiba mendengar adanya suara isak tangis yang ternyata adalah Betty. Ia lalu memutuskan untuk duduk menemani Betty dan berusaha menenangkannya. Meski awalnya takut, Betty akhirnya mau membuka diri kepada John. Bahkan ia sempat tertawa ketika mengetahui jika John merupakan penggemar tokoh kartun bernama Daffy Duck. Beberapa saat kemudian, Agnes dan juga Betty akhirnya mendapatkan kabar baik. Pasalnya, Tina yang sudah lama tak sadarkan diri akhirnya mulai sadar. Senang akan kabar tersebut, keduanya lalu menghampiri Tina yang begitu terbaring. Namun siapa sangka insiden kemarin justru telah membuat Tina kehilangan ingatannya, termasuk soal insiden tempo hari. Di sisi lain, upaya untuk membebaskan Marvin juga dilakukan oleh keluarganya. Tak tanggung-tanggung, mereka bahkan sampai menemui seorang pengacara hebat bernama J. Kirkpatrick. Sementara itu, Tina yang baru sadar tiba-tiba merasa panik dan ketakutan karena masih belum bisa mengingat apa yang sedang terjadi. Agnes berusaha menenangkan putrinya dan meyakinkan jika ingatannya akan kembali pulih. Setelah kembali tenang, Agnes pun membawa Tina dan Betty pulang ke rumahnya. Setelah Tina tertidur, Betty lalu berbicara dengan neneknya di ruang makan. Namun tak lama kemudian, ia malah meninggalkan ruang makan dengan wajah kecewa. Selidik punya selidik, rupanya kekecewaan Betty dikarenakan oleh sebuah berita di koran yang mengabarkan jika para pelaku pemerkosaan ibunya telah dibebaskan dengan jaminan. Malamnya, Betty terbangun karena mimpi buruk. Setelah itu, ia mendengar suara minta tolong dan mencoba untuk mencari asal suara tersebut. Rupanya suara tersebut berasal dari Tina yang mengalami gangguan stres pasca trauma yang telah mengingat kembali kejadian pemerkosaan yang ia alami. Beberapa hari kemudian, Betty tiba-tiba dihampiri oleh dua orang gadis yang ternyata adalah adik dari Marvin. Bukannya datang untuk meminta maaf karena tingkah kakaknya, gadis itu malah mengancam Betty karena telah melaporkan Marvin ke polisi. Di rumah Agnes, terlihat Tina sedang berbicara dengan seorang wanita bernama Dixon yang bertindak sebagai pengacaranya. Ia meminta Tina untuk menjadi saksi dan mengenali para pelaku yang telah memperkaosnya. Tujuannya sudah pasti agar para pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Awalnya, Tina hanya bisa menunjukkan ekspresi ketakutan akan traumanya. Namun berkat dukungan dari Betty dan Agnes, ia pun bersedia untuk menghadiri sidang. Di luar ruang sidang, John turut hadir untuk menyaksikan jalannya persidangan. Sementara itu, para pelaku juga nampak sudah datang ke ruang sidang, disusul dengan Tina dan Betty. Persidangan pun dimulai dengan John sebagai saksi pertama. Saat John hendak memberikan pernyataan, pengacara Jay mencoba membantah kesaksiannya dengan alasan kurangnya bukti rekam jejak panggilan polisi. John lalu menambahkan jika dirinya memang kebetulan berada di sana bersama dengan rekannya usai mendapat panggilan lain. Nah, setelah John, kini giliran Tina yang maju sebagai saksi kedua. Hakim meminta Tina untuk melepaskan kacamata dan tutup kepalanya. Tina pun melepaskannya dan memperlihatkan bekas luka-luka yang ia alami saat diperkaos. Nah, ketika bersaksi, terlihat jelas jika Tina masih kesulitan untuk memberikan keterangan menyusul gangguan pasca trauma dan emosi yang ia alami. Hakim akhirnya meminta Tina untuk berhenti bersaksi. Lain halnya dengan pengacara pelaku,
Meski ia telah mengakui soal hubungan intim yang dilakukan oleh Tina dan kliennya, namun menurutnya yang dilakukan itu bukanlah pemerkosaan melainkan atas dasar suka sama suka. Ia lalu berdalih jika saat itu Tina baru pulang dari pesta dan mabuk. Bahkan ia pun turut menuduh Tina telah menjual dirinya pada para pelaku dan meminta uang lebih termasuk melakukan penyerangan pada para pelaku. Tak sampai di situ saja, si pengacara juga turut menuduh Betty yang menurutnya tidak benar-benar melihat pemerkosaan. Pembelaan si pengacara rupanya sangat meyakinkan sehingga para juri malah terlihat meyakini omongannya. Hal ini membuat Tina sangat marah dan trauma, sehingga ia pun sampai berteriak di ruang sidang. John yang melihat itu pun hanya bisa terdiam dengan wajah penuh dendam. Sekembalinya di rumah, Agnes meminta Dixon untuk pergi dari rumahnya karena dinilai tak becus menjadi pengacara. Dixon meminta Agnes untuk percaya padanya karena ia yakin bisa memenjarakan para pelaku. Namun Agnes yang sudah muak karena putrinya dipermalukan di depan umum akhirnya tetap mengusir si pengacara itu. Terlebih ia juga tak ingin kembali membuat Tina menderita. Di kamarnya, Tina yang stres berat sempat mencoba untuk melakukan bundir. Namun sebelum ia melakukannya, ia membatalkan niatnya dan membuang obat tersebut. Tina lalu diam-diam pergi dari rumah menuju ke sebuah bar untuk minum-minum. Nah, di dalam bar, ia memecahkan sebuah gelas saat sedang minum. Kejadian itu sontak membuat pria di sebelahnya pun menjadi terkejut. Namun saat sang pria menyentuh tangannya, Tina kembali panik dan pergi meninggalkan bar. Dalam kondisi kejiwaan yang terganggu, Tina berjalan tanpa memperdulikan keselamatannya dan hampir tertabrak oleh mobil-mobil yang di sana. Ia kemudian pergi ke sebuah air terjun yang sangat curam dan berencana untuk melakukan bundir lagi. Beruntung saat ia hendak meloncat, John datang dan berhasil menyelamatkannya. Ia lalu mencoba membujuk Tina agar mau menghentikan niatnya untuk melakukan bundir. Karena bagaimanapun juga, keberadaan Tina masih sangat berharga terutama bagi Betty. Setelah berhasil meluluhkan hati Tina, John meminta Betty untuk menjaga ibunya dengan sebaik-baik mungkin, sembari meninggalkan kartu namanya untuk berjaga-jaga apabila dibutuhkan. Beberapa saat kemudian, Betty mendengar adanya keanehan di luar sana. Namun betapa terkejutnya Betty karena ternyata ia malah mendapati kucing miliknya yang sudah tak bernyawa dengan kondisi digantung di depan pintu. Menariknya, ia juga sempat melihat salah satu pelaku yang sedang berada di dalam mobil sambil membawa ikat leher kucing, seolah menjelaskan bahwa dirinya lah yang telah membunuh kucing tersebut. Melihat si pelaku, Betty pun seketika berteriak histeris dan membuat si pelaku kabur. Namun tanpa disadari, pelaku yang sedang kabur malah sempat berpapasan dengan John yang kebetulan sedang mengendarai mobilnya ke rumah Tina. Di sisi lain, Betty juga menelpon John untuk meminta tolong. Ia juga nampak kerepotan saat berusaha menurunkan dan menguburkan kucingnya. Malam harinya, Jimmy yang merupakan salah satu pelaku pemerkosaan sekaligus peneror pun datang ke bar untuk menemui Casey. Konyolnya, Jimmy yang kehilangan akal malah bertingkah aneh yang membuatnya menarik perhatian banyak orang di sana. Bahkan ia juga sempat mencoba mengancam Casey di tempat tersebut. Namun di luar dugaan, momen tersebut ternyata juga turut disaksikan oleh John yang sedari tadi sudah mengintainya. Di area parkir, Casey yang hendak masuk ke dalam mobil tiba-tiba diserang oleh Jimmy. Beruntung, John datang tepat waktu dan tanpa ampun ia pun langsung menembak Jimmy tepat di kepalanya. Nah, setelah membunuh Jimmy, John lalu menghubungi ambulans dan polisi untuk membantu Casey yang terluka. Nah, di kantor polisi, John diinterogasi mengenai kematian Jimmy. John sendiri dengan tenang dan santai menjawab jika saat itu keadaan sangat gelap dan Jimmy membawa pisau. John menegaskan bahwa yang ia lakukan hanyalah sekedar upaya untuk membela diri. Nah, di kantor kejaksaan, Jim menawarkan kesepakatan pada Dixon untuk mengubah tuntutan pemerkosaan dan penyerangan menjadi kekerasan dan tindakan tidak menyenangkan. Meski demikian, Dixon tetap bersikeras untuk melanjutkan tuntutannya dan meninggalkan Jay dengan tawarannya. Nah, Jay lalu memberitahukan pada keluarga Marvin dan Leod terkait adanya risiko hukuman 3 tahun penjara. Nah, atas dasar itulah, ia pun menyarankan mereka untuk mengaku bersalah. Setidaknya dengan cara itulah hukuman bisa lebih ringan. Namun bukannya menerima tawaran tersebut, Leod dan Marvin malah menolak hal tersebut begitu saja. Mereka agaknya masih tetap menginginkan kemenangan dan terbebas dari persidangan. Nah, di sisi lain, John terlihat sedang berada di lokasi air terjun tempat Tina hendak bundir, sembari merencanakan sesuatu. Malam harinya, Marvin dan Leod yang sedang berada di tempat tato tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang yang mengaku sebagai penyelidik khusus dari pengacara Jay Kirkpatrick. Keduanya lalu segera melaju ke tempat pertemuan yang ditentukan oleh sang penyelidik.
Liot yang curiga sempat bertanya pada Marvin mengapa mereka harus menemuinya dan bukannya bertemu dengan Kirkpatrick secara langsung. Nah, Marvin lalu menjelaskan jika Kirkpatrick adalah sosok pengacara yang bersih sehingga jika mereka ingin menang secara curang maka ia tak boleh terlihat secara langsung. Nah, di luar dugaan tempat pertemuan yang disebutkan dalam telepon tadi ternyata adalah lokasi depan tebing air terjun. Hujan deras mengguyur tempat tersebut. Liot dan Marvin keluar namun hanya menemukan sebuah mobil tak berpenumpang. Anehnya di dalam mobil itu terdapat surat penting terkait rahasia keluarga Vic. Belum sempat Liot menjelaskan ucapannya, tiba-tiba sebuah tembakan melesat dan menghempaskannya ke jurang. Marvin yang ketakutan lalu bertanya siapa orang yang menyerang Liot. Namun dua tembakan kembali dilesatkan dan mengenai kedua kaki Marvin. Tak cukup sampai di situ, Marvin yang tak berdaya juga kembali ditembak hingga meninggoy. Bahkan tubuhnya lalu ditendang hingga ke jurang tempat tersebut. Sebagaimana yang bisa ditebak, sosok penembak sekaligus eksekutor misterius tersebut tak lain dan tak bukan adalah John itu sendiri. Keesokan paginya, kumpulan awak media sudah berada di depan rumah keluarga Marvin Vic dan mereka menanyakan soal kaburnya Marvin dan Liot. Nah, ibu Marvin dan Liot sendiri masih percaya jika anaknya tidak kabur, melainkan hilang dan menyalahkan Tina sebagai orang di balik semua itu. Di waktu yang sama, berita soal hilangnya Marvin dan Liot rupanya turut dilihat oleh Betty. Ia lalu melaporkannya kepada Tina. Alih-alih untuk mencairkan suasana, Agnes lantas mengajak Betty untuk pergi jalan-jalan. Di dalam pusat perbelanjaan, Betty dan Agnes sempat mampir ke outlet pakaian dan sepatu. Nah, saat Agnes pergi mencari sepatu yang diinginkan Betty, tiba-tiba di belakang Betty muncul Fritz yang merupakan salah satu pelaku pemerkosaan. Ia lalu mengancam Betty untuk mengubah kesaksian tentang dirinya, yang mana saat kejadian ia sudah keluar dari rumah perahu sebelum yang lain memperkaos ibunya. Betty pun sangat ketakutan karena melihat wajah pelaku. Sayangnya saat Agnes datang, Fritz sudah lebih dulu menghilang dan membuat Agnes kaget melihat kondisi cucunya yang ketakutan. Nah, malam harinya, Fritz mendapat panggilan telepon dari seorang wanita bernama Ellen yang mengaku sebagai adik kelasnya saat SMA. Ia lalu mengatakan jika dirinya memiliki bukti terkait Tina dan akan memberikan kepadanya asalkan ia pergi ke motel bernama Blackburn, tempat di mana ia dan putrinya berada pada jam 11 malam. Fritz lalu pergi ke tempat pertemuan. Sesampainya di sana, ia pun masuk ke kamar yang telah ditentukan. Namun tak sesuai dengan obrolan dalam telepon tadi, Fritz justru disambut oleh John yang sudah menunggunya dengan menodongkan sebuah pistol. Ia lalu memaksa Fritz untuk duduk dan membuat surat wasiat memohon pengampunan kepada Tuhan. Setelah itu, John memaksa Fritz untuk meletakkan tangannya di pistol yang ia pegang. Awalnya Fritz menolak, namun John mengintimidasi dan memukul wajahnya beberapa kali. Hingga akhirnya Fritz yang kesakitan pun mau menuruti permintaan John. Saat ia meletakkan tangannya ke pistol, di saat itu juga John menarik pelatuk pistol dan mengakhiri nyawa Fritz. Nah, esok paginya kantor polisi dihebohkan dengan kasus kematian baru dari Fritz yang ditemukan meninggoy bundir setelah menulis surat wasiat. John yang notabene berada di balik insiden tersebut lalu pura-pura tak peduli dengan berita itu dan segera pergi meninggalkan rekan-rekannya di kepolisian. Nah, di luar kantor polisi, John bertemu dengan Jay yang menyatakan jika dirinya hanya menjalankan tugas sebagai pengacara. John jelas tak mau ambil pusing dan hanya mengatakan jika ia adalah sampah. Di sisi lain, Tina, Agnes, dan Betty terlihat tengah bersiap-siap untuk pindah. Namun sebelum itu, mereka menyempatkan diri untuk mengunjungi John di kantor polisi. Setelah Betty mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada John, ia dan ibunya melihat John pergi menggunakan mobilnya untuk menyelesaikan kasus yang lain. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur ceritanya cuy. Jika suka dengan alur cerita kali ini, jangan lupa share video ini ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Yo, stand up, we gon' make some moves tonight. Yeah, stand up, got something to prove tonight. So stand up, we ain't gonna plan tonight. We gonna take action.